Dan pemerintah ini kan punya target 10% begitu ya pangsa pasar untuk bisa mengaspal begitu ya. Ini apakah ini terlalu muluk atau menurut Anda ini masih relevan sih Pak Mul? Ya, sebenarnya itu juga sekali lagi itu bisa memberi harapan baru bagi industri dalam negeri ya. Harapan baru. Iya, karena marketnya tuh tersedia loh, gitu. Jadi Anda yang bermain di dunia industri kendaraan listrik, ayo cepat. Kalau kita bicara industrinya, maka banyak rangkaiannya, gitu. Sehingga ini nanti kalau hidup maka akan bertumbuh itu di mana-mana. Nah, kalau semuanya merespon, sebagai contoh, semua banyak kalangan periset, kalangan perguruan tinggi, kalangan industri, baik kecil maupun besar, banyak yang berpikir tentang bagaimana menciptakan baterai, memecahkan isu tentang baterai. Isu baterai harus ringan, baterai harus jarak jauh, baterai harus di-charge dengan cepat. Itu isu-isu yang dijawab oleh mereka. Nah, dengan adanya target-target 10% diantaranya itu, maka itu juga salah satu upaya memacu semua orang untuk berlomba di situ. Gitu. Baik, ini tentu Pak Muldoko pertanyaan berikutnya ini tentu yang berurusan untuk mendukung transformasi untuk ke kendaraan listrik. Ini sebenarnya juga kita akui begitu ya akan butuh investor begitu ya. Ini sebenarnya kalau misalkan kita hanya membutuhkan dari investor dalam negeri mungkin akan kurang gitu. Tentu saja pemerintah juga memerlukan investor dari luar negeri. Ini sebenarnya ada update terbaru nggak sih untuk investor-investor luar negeri yang memang siap untuk mendukung gitu ya untuk transformasi kendaraan listrik di tanah air? Ya, banyak ya yang sekarang ingin membangun industri dalam negeri ya. Investor-investor baik dari berbagai negara ya. Karena yang pertama melihat instrumennya, ya, instrumen tadi saya katakan Perpres 55 2019, berikutnya diikuti lagi oleh Inpres nomor 7 2022, itu semua dibaca oleh mereka. Wah ini sebuah peluang ini. Ya. Jadi itu menarik, menarik buat mereka. Iya, karena itu sebuah kebijakan yang menurut mereka peluang begitu ya. Berikutnya yang kedua melihat market ya, marketnya sangat gede gitu. Jadi motor di Indonesia itu setiap tahunnya itu kurang lebih 7 juta. Bayangkan nanti kalau ada migrasi dari itu ke motor listrik, sepeda motor listrik, ini luar biasa. Gitu. Baik, artinya Perpres yang sudah ada begitu yang sudah disiapkan oleh pemerintah memang ini juga menarik bagi investor asing begitu ya. Baik, untuk pandangan Anda soal China begitu ya saat ini. Ekonomi China sudah mulai bergerak begitu, Air EV laris manis begitu. Ini Anda sendiri bagaimana sih melihatnya? Oh iya, banyak yang juga pengen menanamkan investasi di Indonesia, ya karena sekali lagi center of excellence center of gravity di Indonesia ini bisa menjadi pijakan untuk mengcover market di seputaran sini, baik itu di Pasifik maupun di ASEAN. Itu. Jadi kalau membuat industri di sini pasti target marketnya makin luas. Makin luas. Iya. Oke baik, lanjut Pak, kita ke industri kendaraan listrik yang juga sebenarnya ada terkendala nih, adanya isu lingkungan. Ya, kalau kita lihat misalnya pengelolaan baterai litium yang memang butuh banget sumber air yang banyak, bahkan komponen baterai juga disebut susah terurai. Ini sebenarnya bagaimana sih pemerintah mengantisipasinya? Enggak, sebenarnya sudah banyak perusahaan yang memikirkan untuk recycling. Karena itu industri baru yang perlu didalemin dengan adanya recycling itu, maka sesungguhnya ada sustainable dari ketersediaan resources yang ada. Gitu. Menurut saya sih tidak perlu dikhawatirkan karena itu bukan radiasi. Justru kalau yang baterai lama itu ada radiasinya. Gitu. Kalau yang saya lihat litium tidak mengeluarkan radiasi, nikel tidak mengeluarkan radiasi, relatif rendah lah ya gitu. Jadi menurut saya Menteri KLHK sudah memikirkan dengan baik atas risiko-risiko lingkungannya dan sudah mulai ada perusahaan-perusahaan yang memikirkan recycling itu. Baik, ini tentu Pak Muldoko, terima kasih atas insight Anda nih dari pemerintah dan juga Anda sebagai ketum ya, Pariklindo juga, dan ini sangat membuka
diharapkan membuka juga nih wawasan untuk pemirsa CNBC Indonesia begitu ya terkait kendaraan listrik dan niat pemerintah untuk bertransformasi begitu ya ke kendaraan listrik, dan kita pastikan juga industri otomotif ini bisa menjadi kunci bagi transformasi industri otomotif di masa mendatang. Exactly. Begitu. Terima kasih kepada Mantap. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Bapak Muldoko yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Periklindo telah bergabung di Autobis CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak Muldoko. Terima kasih.